Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Afifah. Saya mahasiswi Universitas Labuhan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem jaringan komputer, yang mana penjelasan saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, pengantar teknologi informasi, yang diampu oleh Bapak Iwan Purnama Eskom Enkom. Pengertian jaringan komputer, manfaat dan contoh-contohnya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya kan, apa sih jaringan komputer itu? Apa saja manfaat dari jaringan komputer? Ada berapa macam jaringan komputer yang ada di dunia teknologi informasi? Nah, di presentasi kali ini, semua pertanyaan kamu akan saya jawab mengenai jaringan komputer tersebut. Yuk langsung saja kita simak pengertian jaringan komputer pada presentasi saya di bawah ini. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Jenis dari jaringan komputer tersebut terdiri dari PAN, LAN, MAN, WAN, CHAN, Internet, dan VPN. Topologi yang digunakan antara lain bus, ring, start, tree, dan mesh. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem, keduanya terhubung melalui media komunikasi atau media transmisi yang sama sehingga dapat saling bertukar maupun berbagi data. Data ini berupa macam banyak jenis, bisa file, software, maupun hardware. Manfaat jaringan komputer. Sebelum semua hal diciptakan pasti memiliki manfaat tersendiri dong. Begitu juga dengan kehadiran jaringan komputer. Kita sudah membahas tentang pengertian jaringan komputer. Selanjutnya, Anda akan mengetahui apa saja manfaat dan macam-macam dari jaringan komputer itu sendiri. Saat pertama kali membaca presentasi saya ini, mungkin Anda belum tahu manfaat yang akan Anda dapat dari jaringan komputer ini. Yuk langsung saja kita simak apa saja manfaat utama dari jaringan komputer. Yang pertama, Anda mampu mengakses file tertentu dan membagikannya ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Yang kedua, mempercepat proses pengiriman dan penerimaan data antar komputer. Yang ketiga, memudahkan seseorang berkomunikasi walaupun saling berjauhan, bahkan jika keduanya berada di negara berbeda, masih bisa berhubungan dengan mudah. Yang keempat, memudahkan para penggunanya melakukan transfer data berupa teks, gambar, video, maupun audio dalam waktu bersamaan. Yang kelima, memudahkan para penggunanya mendapatkan berita yang up-to-date atau terbaru. Semua ini bisa menggunakan jaringan komputer berupa internet. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, manfaat yang paling terasa adalah saat kita akan mencetak data atau print out laporan, makalah atau flyer, dan lain-lain. Kita tidak perlu susah-susah membeli banyak printer dalam satu perusahaan, namun hanya membutuhkan satu printer dan semua komputer bisa menggunakannya. Inilah manfaat dari jaringan komputer tersebut. Sangat berguna kan? Oke, masuk kita ke macam-macam jaringan komputer. Setelah membahas pengertian dan manfaat jaringan komputer, pembahasan terakhir adalah macam-macam jaringan komputer yang harus kita ketahui. Ada 5 kategori jaringan komputer. Dari kelima kategori tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yuk langsung saja kita simak apa saja macam-macam jaringan komputer. Oke, berdasarkan jangkauan geografis, macam-macam jaringan komputer yang pertama ialah LAN atau biasa disebut dengan Local Area Network. Berdasarkan areanya, LAN hanya mencakup jangkauan dekat saja, seperti kantor, warnet, dan juga sekolah. Jaringan LAN lebih sering kita sebut dengan Wi-Fi, atau jika menggunakan kabel, kita sebut sebagai Ethernet. Nah, yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Berdasarkan areanya, MAN mampu mencakup jangkauan suatu kota dengan jarak 10 hingga 50 km dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jaringan MAN masih menggunakan bantuan 1 atau 2 kabel,
namun meminimalisir penggunaan switching agar terlihat lebih sederhana. Nah, yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. Berdasarkan areanya, WAN adalah jaringan yang sangat luas, mampu menghubungkan antar komputer dengan negara lain. Memudahkan para pengguna komputer dalam berkomunikasi dengan pengguna lain yang sangat jauh, bahkan berada di benua yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu CAN atau Campus Area Network. CAN mirip dengan jaringan komputer MAN, tapi terbatas di satu area. Jaringan ini bisa digunakan dalam kegiatan pendidikan seperti praktek lab, pembaruan kelas, ujian, email, dan pemberitahuan. Namun, jaringan yang dinilai lebih aman dan cepat ini juga bisa digunakan untuk sarana lain. Jadi, Campus Area Network adalah gabungan sejumlah jaringan komputer lokal atau LAN yang saling terhubung di area institusi pendidikan, sedangkan CAN yang merujuk ke Corporate Area Network dan Controller Area Network punya jangkauan yang lebih besar dari LAN karena meliputi beberapa gedung di wilayah tertentu. Meski begitu, jangkauan CAN lebih sempit dari MAN dan WAN. Oke, yang selanjutnya yaitu PAN atau Personal Area Network. Apa itu? PAN kependekan dari Personal Area Network adalah sebuah jaringan komunikasi antar satu perangkat atau handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Dengan perangkat yang lain yang saling terhubung dan berkomunikasi dengan jarak yang sangat dekat, mungkin hanya beberapa meter saja, atau 1-10 meter, dan mungkin saja PAN ini tergolong jaringan pribadi. Nah, yang keenam yaitu internet. Dari segi bahasa, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Sementara dari aspek operasional, internet adalah jaringan komputer dengan skala dunia yang terkoneksi menggunakan protokol TCP atau IP. Komputer yang terhubung dalam internet bisa berjumlah jutaan, bahkan miliaran. Oleh karena itu, dengan internet, semua orang di bumi saat ini bisa saling berkomunikasi dan memperoleh informasi yang berasal dari miliaran situs web. Internet pun menjadi sebuah perpustakaan raksasa yang dapat memberikan berbagai informasi untuk berbagai kebutuhan berupa tulisan, gambar, video, dan produk multimedia. Nah, yang terakhir yaitu VPN atau Virtual Private Network. VPN ini merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lainnya secara pribadi yang dilakukan melalui jaringan internet. Secara umum, VPN juga dapat berarti sebagai sebuah jaringan virtual pribadi. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang sistem jaringan komputer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.